Nah, kalau kita berpikir ke depannya Ya. seperti apa, kalau saya balik lagi ke Ibu Svida, Bu Svida, tadi kan dikatakan salah satu adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman di industri fashion adalah dengan menggelar Jakarta Fashion Week secara virtual. Bahkan ini menjadi salah satu Fashion Week ataupun peragaan busana virtual dengan menggandeng TikTok nih Bu Svida. Nah, sejauh ini sebenarnya bagaimana sih adaptasi yang dilakukan oleh teman-teman di industri fashion itu dari yang awal mulanya mungkin kita menyewa sebuah gedung yang sangat high end gitu untuk mengadakan peragaan busana, namun sekarang kita hanya dibatasi melalui virtual saja. Kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di industri fashion ini untuk terus dikatakan survive di tengah pandemi ini, Bu? Bu Svida, mohon maaf boleh di Kalau unmute? kita kalau kita bicara soal fashion industry itu sendiri, kita perlu mengingat bahwa pekerja industri fashion itu mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Kalau dilihat dari katunnya, dari pengembang perkebunan katun atau pabrik polyester, pekerja di pabrik polyester, garment, jangan melulu hanya berpikir kalau sebuah Jakarta Fashion Week kita memikirkan hanya pekerja yaitu desainersnya, tetapi sangat luas sampai penjahit, dan kalau dipikir sampai ujungnya adalah ada pekerja medianya yaitu event organizer-nya, kameramen, sampai koreografer dan sebagainya. Jadi memang industri fashion ini dampaknya luas sekali, dan yang terpenting tentunya seperti tadi juga sudah disebutkan oleh Putri bahwa sustainability-nya sangat rendah karena mungkin juga cash availability dari funding juga hampir bisa dibilang tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa stretch dan merencanakan bisnis yang inovatif dan sustainable, dan tentunya memperhatikan mungkin produksi, inventory, dan bagaimana kita juga bisa mempertanggungjawabkan ini yang selain memang konsumen kayak sekarang kali karena punya banyak waktu, mereka mempelajari produk lebih dalam lagi. Artinya ethical fashion pun juga malah semakin diangkat. Kalau produknya murah, tapi kalau ethical fashion dilihat tidak baik, itu bisa menjatuhkan produk itu. Jadi banyak sekali yang sekarang justru karena masa pandemi ini hantaman atau pelajaran yang kita bisa kutip. Dan ini memastikan kita, jadinya yang memang diperlukan adalah bagaimana sebuah brand tetap hadir, tetap eksis, dan di era ini justru digital lah yang menjadi jawabannya. Ada social media platform, lalu juga mungkin websitenya sendiri, ada e-commerce yang besar-besar yang sekarang jadi pertumbuhannya cepat sekali. Kita bisa lihat kalau dari retailers banyak yang langsung mengadapt chat and shop. Kita juga bisa lihat bagaimana untuk label-label ini keep the conversation going dengan mempergunakan social media mereka, atau mereka mengangkat isu-isu tertentu. Lalu juga tadi Anda sebutkan TikTok dengan Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week memang fashion event yang pertama yang memang partner dengan TikTok di Indonesia. Hasilnya jujur mengagumkan, sudah 7 juta viewer, dan bahkan banyak sekali yang dengan hashtag Runway JFW, itu mereka jadinya juga banyak yang mengambil step ala-ala model Runway JFW dimanapun mereka berada. Itu mungkin juga untuk tourism juga jadi keren karena mereka backgroundnya tuh macam-macam gitu. Lalu kita juga bisa lihat See Now Buy Now oleh Lazada ketika mereka memakai platform Jakarta Fashion Week, dan platform penjualannya adalah See Now Buy Now. Luar biasa, karena ketika saya bicara dengan salah satu peserta yang mengikuti Jakarta Fashion Week dan show-nya juga ditayangkan di See Now Buy Now, saya tanya ke dia, jadi kamu nih ada berapa SKU? Saya lupa berapa SKU, yang saya tidak bisa lupakan adalah target penjualan saya adalah 1 miliar.
Itu jujur saya agak wow. This is kita ngomong 20 menit show dan koleksinya dia hanya setengah dari show itu dan dia menargetkan 1 miliar penjualan dan dia siap dengan inventory untuk penjualan tersebut. Jadi inovasi dalam kampanyenya, social media terus menerus. Lalu saya juga lihat di TikTok juga ada Who is your favorite label. Waduh, itu ada yang memang fansnya jutaan. Itu memang bagaimana tadi juga disebut evolve. Bagaimana untuk kita tetap evolve dalam masa ini. Dan ya kita bisa lihat dari Jakarta Fashion Week atau dari acara lainnya itu survivalnya bagaimana. Baik, menarik sekali Bu Svida, bagaimana kita menciptakan ide-ide kreatif di tengah adaptasi di era new normal ini, terutama dengan sistem digitalisasi seperti apa. Menarik sekali Bu Svida. Saya coba beralih lagi ke Bang Niko. Bang Niko, kalau tadi Bu Svida mengatakan bahwa industri fashion itu tidak hanya desainer ataupun model saja gitu, banyak yang terlibat di dalamnya. Seperti Bang Niko juga seorang pengusaha ekowisata gitu. Pak, tidak hanya Bang Niko dengan teman-teman marketing di ekowisatanya saja gitu. Pasti juga berhubungan dengan penduduk atau masyarakat di sekitarnya. Sejauh ini bagaimana koordinasi Niko dengan penduduk di sekitar dari Tangkahan sendiri gitu untuk bisa dikatakan membuat wisata ini tetap survive gitu Niko di tengah pandemi seperti ini? Ya, di awal-awal pandemi memang Tangkahan ekowisata sempat tutup ya sekitar 3-4 bulan. Di situ masa-masa yang sangat sulit karena hampir bisa dibilang 90% masyarakat di sana bergantung pada ekowisata dalam segi ekonomi. Waktu itu memang sempat saya dan teman-teman juga mencoba mencarikan bantuan untuk paling nggak untuk sembako hari-harian untuk harian ya. Tapi setelah itu ketika dibuka perlahan-lahan tentu dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan, pelan-pelan justru tempat ekowisata seperti di Tangkahan itu menjadi destinasi bagi warga kota terdekat. Karena di tempat seperti inilah sebenarnya orang bisa merasakan dekat dengan alam, kejenuhan juga bisa hilang, tapi di saat yang bersamaan tidak terlalu seberesiko itu untuk penularan COVID karena banyak tempat terbuka, tidak indoor oriented, tempatnya terpisah-pisah jauh dan jarak antara satu tamu dan tamu lain juga bisa jauh. Jadi sebagian sudah kembali bisa dibilang dan mendapatkan justru tamu-tamu yang baru gitu. Biasanya tamu-tamu asing yang datang ke sana. Sekarang tamu-tamu dari Medan atau dari kota besar terdekat itu justru datang karena mereka nggak punya pilihan untuk ke luar kota, ke luar negeri. Jadi alhamdulillah masih ada yang datang dan tidak separah itu kondisinya. Dan ini saya lihat juga di beberapa tempat di sekitar kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Bandung, ada beberapa tempat yang memang menjadi pilihan wisata untuk rekreasi karena dianggap lebih aman. Baik, Niko, sudah ada koordinasi dengan seorang pengusaha ekowisata dengan wilayah penduduk sekitar gitu, bagaimana kita membuild lagi supaya tempat wisata ini bisa lebih survive lagi di tengah masa pandemi dan bisa terbuild lagi bagaimana ekosistem perekonomian di sana. Dan kalau kita ngomongin masalah perekonomian, saya coba lagi ke Putri Tanjung. Putri, tadi kan juga dikatakan bagaimana kalau kita pemerintah mempunyai program membuka kembali tempat-tempat wisata dengan diharapkan bisa membuild lagi atau mengembangkan lagi perekonomian di wilayah tersebut gitu, dan juga pastinya akan mendongkrak lagi UMKM di wilayah tersebut. Nah, dari Putri sendiri gitu, tadi sempat dikatakan digitalisasi menjadi sesuatu yang penting sekarang, namun kenyataannya ternyata penetrasi digitalisasi UMKM di Indonesia itu masih cukup rendah gitu. Mungkin hanya 10 juta saja mungkin yang sudah bisa dikatakan melek digital gitu dari UMKM kita. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya upaya Putri dan teman-teman semuanya untuk bisa dikatakan memberikan insight gitu kepada para UMKM ini supaya mereka bisa beradaptasi dengan sistem digital ini supaya lebih berkembang lagi?
Ya Mas, jadi kita tahu ya Mas kalau Mhm. UMKM kita tuh banyak banget. Mhm. Kita tuh ada 64 juta yang baru Mhm. terkoneksi itu 10 sampai 11 juta Nah. gitu. Mhm. Jadi PR kita tuh masih panjang sekali untuk bisa Mhm. membantu UMKM ini go digital gitu ya. Dan Mhm. karena salah satunya mereka bisa survive di Mhm. masa pandemi ini adalah dengan mereka connect to digital. Mhm. Tapi di masa pandemi ini sebenarnya aku melihat ada Mhm. satu ada satu semangat sih Mas. Mhm. Karena ternyata anak-anak muda kita ini hebat-hebat banget ya. Mhm. Anak-anak muda kita ini kreatif banget. Anak-anak Mhm. muda kita tuh penuh dengan inovasi. Ternyata banyak banget loh Mas pahlawan-pahlawan digital yang ada di Indonesia. Maksudnya Mhm. apa sih pahlawan digital? Pahlawan Mhm. digital itu adalah anak-anak muda yang Mhm. menciptakan solusi digital Mhm. untuk membantu UMKM. Mhm. Aku kasih contoh ya Mas, ada satu temen aku namanya Henry, umurnya masih 20-an tahun sama kayak aku, Mhm. dan dia punya aplikasi namanya Titipku. Di Mhm. masa pandemi, dia sudah Mhm. membantu 20.000 lebih embok-embok pasar untuk terkoneksi sama customer-nya. Mmm. Itu Menarik kan hebat banget. menarik. Mhm. Kita ada juga pahlawan digital lain yang Mhm. muda, Wahyu, yang membantu mendigitalisasi Mhm. warteg-warteg untuk tetap bisa Mhm. survive di masa pandemi. Mhm. Jadi dari sini aku melihat bahwa wah anak muda Indonesia ini luar biasa sekali karena mereka tuh punya kecintaan sama produk lokal, sama Mhm. UMKM, mereka Mhm. mau membantu gitu. Nah, Mhm. akhirnya dari melihat teman-teman ini, Mhm. aku jadi punya ide untuk bikin program namanya Pahlawan Digital UMKM yang Mhm. bekerja sama Pak Teten, dan aku bersyukur banget karena Pak Mhm. Teten sangat open minded dan mendukung 100% Mhm. program ini gitu. Jadi Baik. program ini tuh adalah program di mana kita Mhm. mencari dan mengapresiasi pahlawan digital Mhm. UMKM yang sudah ada di Indonesia. Mhm. Jadi programnya 3 bulan Mas. Mhm. Jadi pertama kita mengapresiasi dulu pahlawan-pahlawan digital di Indonesia yang sudah ada, Mhm. yang Titipku, Wahyu, dan masih banyak lagi gitu Mhm. ya. Habis itu kita mencari pahlawan digital lainnya untuk Mhm. bisa membantu UMKM bisa survive. Karena kita Mhm. tahu nggak semua UMKM kita dapat terkoneksi kan Mas. Mhm. Mereka bahkan banyak yang nggak tahu gimana caranya Mhm. menggunakan teknologi dan Mhm. semacamnya. Nah, anak-anak muda inilah yang membantu mereka, dan ini bukan cuma marketplace loh Mas Mhm. yang kita cari gitu. Pahlawan digital ini tuh ada mereka Mhm. buat inovasi pencatatan data Mhm. untuk UMKM secara digital. Mhm. Ada Oke. yang fokus marketplace untuk duren. Jadi Mhm. banyak banget inovasi-inovasi yang sangat luar biasa dan membantu Mhm. UMKM untuk bisa survive di masa pandemi gitu. Mhm. Jadi selain kita tahu bahwa pemerintah sekarang banyak sekali memberikan Mhm. benefit untuk UMKM seperti uang. Kita Mhm. juga tahu mereka memberikan pelatihan. Nah, tapi Mhm. aku melihat bahwa yang menarik itu adalah si pahlawan digitalnya ini nih, Mhm. si anak-anak muda ini yang Mhm. inovasi yang luar biasa untuk membantu UMKM. Jadi Mhm. aku merasa aku bertanggung jawab untuk membuat mereka ini menjadi lebih besar lagi agar bisa Mhm. bermanfaat dan bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk membantu UMKM. Menarik, menarik sekali, menarik sekali. Saya coba ke Bang Niko sendiri sedikit, Bang Niko. Bang Niko tadi Putri mengatakan banyak sekali pahlawan-pahlawan digital dari sisi anak muda gitu. Kalau kita bicara mengenai tempat wisata gitu, pastinya yang mengelola sana tidak lagi orang tua, lebih banyak lagi diserahkan kepada anak muda karena berpikiran lebih luas lagi, lebih kritis lagi. Sejauh ini bagaimana Niko melihat penetrasi digitalisasi industri wisata atau tempat wisata yang dikelola oleh anak muda di tempat-tempat yang mungkin Niko pernah datang ke sana gitu. Bagaimana Niko melihat atau memapping penetrasi digital tempat wisata ini supaya bisa mendongkrak lagi tempat wisata di tempat mereka berada ini? Gimana Niko? Ya, Indonesia ini kan luas sekali ya, Mhm. dan sejauh pengalaman saya masih banyak daerah yang Mhm. belum terkoneksi, Mhm. baik secara telepon atau Mhm. ya internet gitu. Ya. Jadi memang Mhm. masih banyak tempat-tempat Mhm. yang memiliki potensi yang baik, terutama di Mhm. ekowisata, Mhm. yang memang banyak diprakarsai biasanya oleh anak-anak muda Mhm. untuk membuat tempat mereka lebih lebih baik untuk bisa Mhm. menerima tamu. Tapi Ya. ya memang tantangannya ada di koneksi tersebut. Kita Mhm. masih banyak sekali tantangannya. Mhm. Baik. Putri, tadi Niko mengatakan banyak tantangannya Putri. Nah, kira-kira apakah nanti akan ada koordinasi antara teman-teman di lingkup staf khusus presiden ataupun juga dari Menteri Koperasi gitu yang bisa dikatakan memanjangkan tangannya gitu untuk menjangkau teman-teman anak muda yang
di daerah-daerah remote yang tadi Niko sebutkan, Putri? Iya, iya pastinya Mas, dan sebenarnya sejujurnya aku juga merasakan ya di mana kemarin sempat kita ngobrol banyak sama Pak Teten juga dan kita mau membantu banyak UMKM, tapi memang tadi itu yang tadi Mas Niko juga udah bilang kan, koneksi dan segala macamnya masih sangat terbatas karena kita tahu bahwa Indonesia tuh luas sekali gitu. Jadi itu salah satu yang juga lagi kita perjuangkan, yang semoga bisa didengar juga gitu ya. Tapi aku optimis sih Mas, aku lebih optimis sama semangat anak-anak mudanya sih. Karena pas kemarin kita bikin pahlawan digital UMKM itu, 90% yang daftar malah dari di luar Jakarta. Gitu. Baik. Malah di kota-kota kecil yang mereka tuh tahu bahwa karena kan UMKM itu kan permasalahannya beda-beda Mas di setiap kota, di setiap desa gitu kan. Mereka butuh inovator-inovator yang memang localized gitu, sesuai sama apa yang dibutuhkan dan permasalahan UMKM-nya gitu. Jadi aku lumayan surprise dan jadinya semakin semangat karena ternyata semangatnya itu rata gitu di mana-mana gitu. Jadi itu yang membuat aku nggak putus asa sih Mas. Baik, baik. Akan ada perpanjangan tangan dari pemerintah kepada teman-teman yang bisa dikatakan di remote area untuk mendapatkan akses komunikasi maupun juga akses internet yang lebih baik lagi untuk bisa dikatakan mempromosikan wilayah mereka. Ke Bu Svida, ini menarik juga Bu Svida, kita berbicara mengenai UMKM, pasti banyak sekali teman-teman di industri fashion itu yang memang masih dalam tahap usaha mikro atau UMKM, Bu Svida. Nah sejauh ini apabila Bu Svida berkoordinasi dengan asosiasi garment ataupun tekstil atau fashion yang lain gitu. Sejauh ini bagaimana upaya dari teman-teman lain ini untuk bisa dikatakan membantu para UMKM di bidang fashion ini untuk lebih evolve lagi, Bu Svida? Ya, jadi memang ada program yang dari pemerintah yang tadi juga Putri ceritakan, pasti itu program juga mengangkat industri kreatif, apakah itu fashion, apakah itu aksesori, apakah itu craft. Dan tentunya bantuan hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan. Untuk Jakarta Fashion Week sendiri, kami tentunya selama bulan ini penuh dengan acara-acara seminar atau bicara dengan local speakers yang memang ahli atau survive di masa pandemi ini untuk menjadi mentor sesaat. Atau juga ada guru-guru dari fashion school terkenal yang juga membantu untuk membuka wawasan para pengusaha fashion Indonesia untuk terus bertahan. Dan tentunya juga dengan ada pelajaran yang misalnya dengan soal bisnisnya, soal creativity-nya, sustainability-nya, itu semua banyak sekali yang kami menjadi platform untuk sharing the information. Jadi Jakarta Fashion Week yang diadakan secara virtual ini menjadi gerbong sebenarnya Bu Svida untuk memberikan insight kepada para pelaku industri fashion juga untuk bisa dikatakan berevolve gitu, mengembangkan kreativitas mereka. Sudah ada nih contohnya nih seperti ini gitu. Bagaimana nanti teman-teman yang lain bisa ikut serta di dalamnya gitu Bu Svida ya. Baik, kalau dari Bu Svida sendiri kira-kira untuk industri fashion sendiri Bu Svida dengan upaya kita untuk evolve dan juga dengan sustainability kita gitu. Sejauh mana kira-kira industri ini bisa dikatakan rebound lagi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rebound lagi setelah tahun 2020 ini kita mengalami porak-poranda bisa dikatakan seperti itu, Bu Svida? Kira-kira asumsi Anda kira-kira akan berapa lama? Jujur itu perdebatan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Pakar fashion dunia seluruhnya memperdebatkan kapan nih rebound, kapan ini selesai, karena kenyataannya juga tidak selesai-selesai. Jadinya tanpa kita mengeneralisasikan mode dari semua segmen, kita bisa mendengar misalnya Cina sempat meledak dengan luxury goods transaction-nya. Yang saya dengar sih memang sesaat. Jadinya waktu pasar dibuka meledak. Tapi habis itu ya kembali lagi mereka lebih berhati-hati dalam menyikapi consumerism. Begitu juga di Indonesia.
Sales kategori bisa dibilang untuk fashion ini sempat benar-benar down waktu the first quarter dari pandemi. Second quarter mulai naik, tapi yang baru-baru ini lockdown, mengkerut lagi, tapi ya lalu terbuka lagi. Ya ini semua juga tergantung dari mood, emosi, dan how we can create needs. Artinya create products yang memang menjadi ada needs-nya. Kita semua bisa pasti ada ruangan, tetapi tentunya kita mesti terus kreatif, mengembangkan produk dan membuat cerita. Karena saat ini yaitu dengan social media, bagaimana kita bisa buat conversation atau cerita dari produk fashion tersebut. Ya, semoga sih badai bisa cepat berlalu, tapi kita juga mesti bisa bertahan dan semoga juga bantuan dari pemerintah bisa membantu dunia kreatif untuk bisa bertahan. Baik, sudah ada Jakarta Fashion Week secara virtual yang menjadi lokomotif bagi para pelaku-pelaku industri fashion lain untuk bisa melihat dan juga bisa dikatakan meramu lagi seperti apa kreativitas yang harus kita lakukan untuk survive di tengah pandemi ini seperti apa. Bu Svida, saya ke Nikola Saputra dulu. Niko, tadi kita ngomongin masalah tempat wisata gitu, tapi kalau Niko ini kan sosoknya tak lepas dari seorang aktor gitu, pekerja seni. Sejauh ini Niko, bagaimana teman-teman di yang sama dengan field Anda gitu menyikapi kondisi saat ini gitu? Industri perfilman sempat mengalami sama-sama jatuh gitu ya, dengan bioskop juga pada tutup semuanya, namun sudah ada sinyalemen bioskop akan kembali dibuka. Bagaimana teman-teman di industri perfilman menyikapi hal tersebut, Niko? Ya, industri perfilman memang tentu saja yang sangat terpukul di awal ya, karena biasanya proses syuting itu membutuhkan orang berkumpul dan jumlahnya cukup besar dan berpindah-pindah tempat. Tapi walaupun di tengah-tengah ini, seperti saya baru saja menyelesaikan sebuah syuting film yang di mana produsernya mengakali gitu ya, supaya kita tetap bisa syuting dalam keadaan yang aman dan dengan protokol kesehatan yang baik. Jadi kita kemarin syuting itu selama 1 bulan di karantina, tidak boleh berhubungan sama orang dari luar kru dan pemain. Semuanya dites swab dulu sebanyak 2 kali, lalu kita syuting sehingga proses itu bisa dilakukan. Tapi tidak semua film tentu bisa melakukan hal seperti itu, karena kemarin memang diciptakan hanya di satu lokasi. Tapi kebanyakan kan film di shoot itu di banyak lokasi. Selain itu tentu bioskop ya, kita juga belum tahu kapan akan dibuka, dan kalaupun dibuka apakah akan orang ada yang berani ke bioskop, itu juga menjadi sebuah pertanyaan dan ketidakpastian yang dialami, walaupun di saat yang bersamaan OTT atau platform digital sekarang memungkinkan film untuk diputar tidak harus di bioskop tapi secara online. Jadi ya ini saling menunggu aja nih sebenarnya, ini kapan selesai pandemi, badainya kapan berakhirnya. Tapi sementara tentu energi kreativitas kita ingin tetap disalurkan gitu. Ya ini masa-masa yang tentu sangat berat bagi teman-teman di industri perfilman. Baik. Suatu yang berat di tengah industri perfilman, namun juga tetap survive juga, berharap seperti itu. Bahkan Niko sekarang sudah ada job lagi, syuting film di tengah pandemi yang sangat strict protokol kesehatan ya. Dan mudah-mudahan kita akan sama-sama nanti lihat juga. Namun kalau kita lihat Putri lagi, Putri tadi dikatakan kendala masih banyak Putri gitu, dari sisi UMKM dan juga dari sisi industri-industri ataupun sektor-sektor yang lain gitu. Nah dari Putri sendiri gitu dengan teman-teman yang memang bergelut di bidang UMKM ini sendiri gitu. Sejauh ini Putri bagaimana bisa dikatakan memberikan penetrasi atau menjangkau orang-orang yang memang belum melek banget dengan digital ini sendiri gitu. Karena bagaimanapun kan memang kesulitan mereka untuk mengakses informasi itu tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Dan tadi Putri mengatakan sudah ada pejuang-pejuang digitalisasi yang memang bisa dikatakan memberikan bantuan luar biasa sekali gitu. Tapi buat orang-orang yang bisa dikatakan masih jauh dari jangkauan tersebut gitu, bagaimana sebenarnya atau apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan gitu di tengah hal semacam ini, pandemi ini, Putri? Ya,
Sejujurnya Mas, ini buat aku pun juga berat ya pribadi gitu. Waktu awal ada pandemi karena bisnis aku adalah di bidang event Heeh, sama agency gitu ya. heeh. Which is kan event sama agency itu dekat banget Mhm, sama klien, kita juga bikin mhm. offline event dan segala Ya. macamnya gitu. Mhm, Jadi kita mhm, sempat kita harus mhm. benar-benar change our business model sampai 2 kali, sampai tiga That's kali. right. Kita harus Mhm, relearn lagi, kita mhm, harus belajar sesuatu mhm, yang baru. Tapi yang menurut aku mhm, yang paling penting adalah yang tadi kita sudah bahas juga ya, kita harus menjadi leader yang evolve. mhm, Mau belajar, mau adapt, mau mhm, lihat surrounding seperti apa. Sama mhm. yang paling penting mau berkolaborasi. Itu Oh, sekarang kita ada di masa di mana kita tidak bisa menang sendirian gitu. mhm, Untuk kita tetap thriving, kita harus bisa mhm, berkolaborasi gitu. Karena sekali lagi mhm, nggak bisa menang sendirian gitu. Jadi menurut mhm, aku yang paling penting adalah kalau kita punya mindset kita mau evolve, kita mau mhm, adapt, kita akhirnya kita bisa melihat dari kacamata lain nih mhm, gitu bahwa pandemi ini force kita untuk kita bisa mhm, lebih kreatif, kita lebih mhm, inovatif, mhm, kita bisa apa namanya change and rework, mhm, relearn dan mhm. segala macamnya. Jadi menurut aku ini juga bagian dari pandemi ini kita juga harus banyak bersyukur sih Mas, karena Mhm. kita di-push untuk melakukan hal-hal yang kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya kita bisa gitu. Ya. Seperti yang tadi Ibu Swida juga bilang kan, kayak Jakarta Fashion Week sekarang diadainnya secara virtual, Mhm, bekerja sama sama platform digital. mhm, Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak di-push untuk melakukan inovasi-inovasi seperti itu, dan mhm, hasilnya kan sangat luar biasa. Jadi mhm, pandemi ini tuh juga di masa dimana kita harus belajar sih Mas, dan yang paling mhm, penting adalah harus adapt. Dimana mhm, nggak bisa kita nunggu, pokoknya kita nggak bisa cuma nunggu aja, mhm, tapi kita harus melakukan sesuatu gitu. mhm, Kita harus adapt, kita harus belajar gitu. Dan itu mhm, menurut aku pentingnya seorang leader dan teman-teman pengusaha yang punya UMKM dan segala macamnya gitu mhm, ya. Kita harus bisa menjadi leader yang evolve, menjadi leader yang nggak boleh nunggu gitu. Tapi kita mhm, harus bisa melihat ini sebagai opportunity karena kita mhm, tahu bahwa apa sih sebenarnya arti dari sebuah kata pengusaha. Apa sih sebenarnya mhm, pengusaha itu gitu kan? mhm, Pengusaha itu kan adalah orang yang bisa melihat peluang dan menciptakan peluang mhm. di situasi apapun. Baik. Nah, jadi menurut aku itu pentingnya kita untuk bisa menjadi leader yang evolve. Menarik banget. Leader yang evolve, menciptakan peluang dan juga berpikir kreatif. Kita balik lagi ke Bang Niko. Bang Niko, kalau ngomongin masalah ide kreatif Bang Niko, kalau ketika dikatakan sekarang sudah ada yang mulai menciptakan film gitu. Namun sebelumnya gitu, mungkin tidak hanya pekerja seni atau sebagai aktor atau aktrisnya saja, namun bagaimana dengan kru-kru film yang lain gitu Bang Niko? Bagaimana sebenarnya mereka trying to evolve atau trying to adapt itu dengan kondisi semacam ini Bang Niko, sejauh penglihatan ataupun pengetahuan dari Niko, memang yang banyak berhubungan dengan teman-teman di field yang sama ini, Niko. Ya, kalau kita bicara soal dunia perfilman, Mhm, kalau dari pengambilan gambarnya atau proses produksi melibatkan sangat banyak orang mhm, dalam satu produksi mhm, yang medium kira-kira bisa melibatkan sekitar 100 sampai 150 mhm, orang untuk syuting. Belum yang produksi yang cukup besar mhm, gitu ya. mhm, Tentu banyak sekali orang yang terlibat, banyak sekali juga berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan gitu mhm, selama pandemi ini karena syuting dan mereka mencoba untuk tentu saja mencoba untuk mencari jalan keluar dari ini semua mhm, ya. mhm, Mmm, Kuncinya saya rasa ada di kreativitas, mhm, dan masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sebenarnya bisa dipakai untuk masa perenungan. mhm, Banyak momen-momen yang kita bisa pakai untuk merenung dan memunculkan kreativitas saya rasa. mhm, Jadi, mmm, ini kalau kita lihat gitu ya, udah mulai banyak yang melakukan syuting misalnya animasi, mmm, mhm, lalu ada syuting-syuting kecil yang hanya melibatkan 3 sampai 4 orang untuk mhm, bikin video. mhm, Saya juga melihat banyak fotografer misalnya di jalanan yang mhm. sekarang apa namanya, fotoin orang-orang yang lagi naik sepedahan Oh gitu. ya, Jadi, di masa-masa sulit seperti ini kreativitas akhirnya mhm, menjadi kata kunci saya rasa. Karena mhm, hanya dengan itulah kita bisa beradaptasi, mhm. dan sehingga kita survive, di setiap tantangan yang ada. Baik, menarik sekali. Kalau Bu Svida dari sisi industri fashion sendiri Bu Svida, kira-kira kreativitas apa, adaptasi kreativitas apa yang sebenarnya diharapkan supaya teman-teman di industri fashion ini tetap bisa bertahan Bu Svida? Sejauh pengetahuan dari Bu Svida yang banyak berhubungan dengan bisa dikatakan mungkin orang-orang yang baru berkecimpung di bidang fashion namun langsung terkena kendala seperti semacam ini, kira-kira seperti apa sebenarnya change of mind atau creativity yang harus mereka ambil gitu Bu Svida? Ya,
Fashion evolves, dalam arti di sini tren terus berganti. Sekarang keadaan pandemi pun artinya environment sangat drastically changed. Dan apa namanya, transaction, how fashion is being transacted juga sangat berganti dalam arti yang dulu kita bergantung sama traffic dari retails, seperti permulaan dari acara ini videonya, sekarang sangat bergantung kepada bagaimana kita adapt kepada digital platform. Ini semua siapapun saya rasa sih tidak terbatas dari fashion industri saja. Ini semua sangat perlu untuk flexible, agility, resilient, sustainable. Itu semua kata-kata bel-bel perlu sekali karena memang saat ini kita lagi di tes untuk kita bisa bertahan atau tidak, dan bagaimana kita bisa bertahan itu pun juga akan menentukan. Bertahan dan juga menentukan.